Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Novitasari, NIM 195231227 dari Perbankan Syariah 6E. Sebelum beranjak memaparkan aktivitas PPL pada minggu ketiga, terlebih dahulu saya akan tampilkan sedikit cuplikan aktivitas PPL. Laporan PPL minggu ketiga yang sudah terlaksana. PPL hari ke-11 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan 3 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti penanggung-jawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah pengisian slip bukti transaksi store tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi-informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti store tunai. Informasi tersebut berupa nomor rekening, nama penyetor, nominal, tanggal store, dan jumlah terbilang. Yang ketiga, kegiatan yang terakhir pada hari ke-11 adalah pembukaan rekening tabungan dan pengisian formulir pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk melayani nasabah dalam pembukaan rekening tabungan yang kemudian rekening tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitas tempat melakukan store tunai atau tabungan dan penarikan tabungan yang dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja selama kantor kas masih buka. Dan pada kegiatan pengisian formulir pembukaan rekening ini dilakukan untuk mencatat semua data-data nasabah yang sesuai dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS. PPL hari ke-12 dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022 dengan 4 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pencatatan teller exchange. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat permintaan penyetoran antar teller dan head teller. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan mengecek kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Yang keempat, kegiatan terakhir pada hari ke-12 ini adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut, dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. PPL hari ke-13 dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 dengan 4 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi.
Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Yang keempat, kegiatan terakhir pada hari ke-13 ini adalah input transaksi store tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah saldo pada tabungan nasabah sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. PPL hari ke-14 dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 dengan 4 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan mengecek kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Yang keempat, kegiatan terakhir pada hari ke-14 ini adalah input data nasabah. Kegiatan ini bertujuan memasukkan daftar-daftar nama nasabah baru yang membuka rekening di hari dan waktu kegiatan input data nasabah dilakukan. PPL hari ke-15 dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan 5 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan adalah pelabelan buku besar.
Kegiatan ini dilakukan dengan memberi label di bagian samping di setiap buku besar pencatatan. Hal ini memudahkan dalam pencarian buku besar saat akan digunakan. Yang kelima, kegiatan terakhir pada hari ke-15 ini adalah pengisian slip store tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi-informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti store tunai. Informasi tersebut berupa nomor rekening, nama penyetor, nominal, tanggal penyetoran, dan jumlah terbilang. Demikian penjelasan saya pada kegiatan magang minggu ketiga pada tanggal 6 Januari sampai 12 Januari 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.